dalam keadaan sehat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini tentu bukan satu hal yang kebetulan ya. Ini adalah bagian dari takdir yang harus kita syukuri karena tentu semuanya ada hikmahnya di balik itu. Karena tentu diperbaiki kondisi seseorang itu dikembangkan dirinya tanpa melalui pendidikan. Jadi orang hanya bisa meraih ilmu, meraih keterampilan hanya lewat pelatihan, pendidikan. Dan tidak mungkin ada orang yang memperbaiki diri dengan sendirinya, jadi langsung ilham, ya. Terus namanya wahyu gitu ya, seperti Rasul, tidak mungkin. Jadi Rasul diangkat tiga Rasul itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilmu seperti dalam bentuk wahyu. Sedangkan kita manusia biasa tentu ilmu itu harus dipelajari. Yang bicara meningkatkan diri segala macam itu adalah hanya lewat belajar, ya. Tidak bisa ilmu semua dibakar kemudian bukunya dibakar kemudian dibikin kopi, tidak ada dulu mesti, ya. Maka bola itu biasa gitu. Itu soalnya dia hanya lewat pendidikan maka orang akan bisa meningkatkan alat kehidupannya itu. Jadi tidak mungkin bisa wahid. Oleh karena itu maka berarti harus bersabar. Jadi setiap orang harus bersabar meningkatkan tingkat keilmuannya. Karena anak itu terus belajar setiap hari, termasuk kita tidak boleh berhenti belajar kalau ingin menambahkan diri. Kita sebagai orang dewasa bertugas untuk membantu anak-anak yang belum dewasa untuk mengembangkan diri, diantaranya melalui pendidikan sempurna. Dan semua tidak hanya bermaksud berarti anak untuk berkembang, anak dari juga berhiburan, berkomunikasi dengan temannya, bagaimana menghadapi kemenangan dan kekalahan. Soalnya ada orang yang misalnya menghadapi kekalahan dengan cara yang benar, ada yang dengan cara yang salah. Juga menghadapi kesuksesan, ada orang yang menghadapi kesuksesan dengan cara yang benar, sehingga kesuksesan itu utama sukses dari dunia. Jadi ada orang yang menghadapi kesuksesan dengan sikap yang tidak, sehingga kesuksesan itu malah petaka lagi. Ya, kita misalnya sering lihat berita orang yang sudah sukses di pejabat, kemudian di akhirnya terpaksa harus tinggal di hotel gratis, kemudian keluarganya malu karena perilakunya yang melanggar. Itu berarti dia menghadapi kesuksesan yang paling dan dia menyalahgunakan jabatannya. Ada orang yang misalnya belum sukses, dia menghadapinya dengan penuh kesadaran, pengetahuan, keluasan, kesabaran, terus mengembangkan diri, tentu pada akhirnya dia pulang lebih sukses. Kan begitulah dalam hidup. Jadi pendidikan itu adalah investasi yang materi ya, dalam artian bahwa adanya pada investasi manusia sehingga meningkatkan kualitasnya menjadi manusia yang lebih baik. Ya, Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang berilmu, yang dengan berilmu maka orang menjadi meningkat kualitasnya. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan sebuah dia katakanlah subhanallah, ya orang itu nilainya berbeda di hadapan Allah tergantung dari pengetahuan. Kalau misalnya orang mengatakan subhanallah artinya maha suci Allah, ya, tapi suci dari apa kan? Tidak tahu. Suci dari apa? Nah itu dia dapat pahala juga. Tapi pahalanya tidak sebesar pahala orang yang paham maksud suci ini tidak. Ya, misalnya ulama menjelaskan bahwa Allah itu terbebas dari sifat untuk kekurangan, gitu ya, dari sifat kelemahan. Berarti maha suci Allah dari kekurangan dan kelemahan. Seperti yang ada manusia ya kan, butuh makan, butuh minum, butuh pengetahuan yang diajarkan, kan, dan seterusnya. Allah maha mendengarnya tidak pernah mendengarnya itu seperti kita. Kalau kita kan mendengar perbuatan, kalau Allah itu sifat. Begitu adanya Allah yang tanpa Allah dan tanpa akhir langsung mendengar. Dan tidak pernah mendengarnya itu tidak mesti dulu. Kalau kita kan, kalau orang yang berbicara di depan, kita bisa mendengar, bisa enggak. Jadi, nah, bagi manusia, mendengar adalah perbuatan. Ya, sedangkan bagi Allah mendengar adalah sifat. Kalau kita mendengar hanya fokus pada satu orang,
Tidak bisa misalnya 10 orang bicara semuanya, kita bisa mendengar semuanya, tidak bisa. Hanya 41 orang. Allah mendengar semua makhluknya yang berdoa, karena itu maha mendengar. Jadi beda, sangat beda. Oleh karena itu perlu dipahami gitu, ya, bahwa maha suci Allah itu maha suci dari sifat-sifat makhluk, kalau mau ada aturan. Maha suci dari arah, misalnya arah barat, timur, depan, belakang, atas, bawah, maha suci Allah. Karena bisa diterjemahkan adalah makhluk. Sedangkan Allah itu bukanlah makhluk, jadi Allah tidak bisa ditemukan atau tidak bisa. Kemudian Allah juga maha suci dari organ-organ tubuh, karena Allah melihat bukan dengan matanya. Allah menciptakan makhluk bukan dengan tangannya. Allah tidak membutuhkan masa untuk melihat. Jadi kalau makin tinggi orang pengetahuan tentang Allah, makin bernilai ucapan sebenarnya. Gitu, makanya mengetahui ilmu dan bisa meningkatkan kualitas. Alhamdulillah. Itu orang yang tidak tahu kan sebenarnya. Mau maksudnya sebenarnya bukan sebenarnya masih sisi dari apa? Nah, itu pentingnya apa? Peningkatan ilmu orang agar kualitas dari kita semakin dan termasuk juga apa? Ya, mengajar ya. Kemudian pendidikan adalah sektor yang sangat penting, gitu kan, untuk mengubah manusia menjadi yang lebih berkualitas. Kepuasan terhadap hasil pendidikan itu berbeda dengan kepuasan terhadap membeli makanan. Kalau kita mau beli makanan hari ini, kita makan hari ini, kita puas hari ini, kita kenyang hari ini, sudah selesai. Ya, tapi pendidikan, anak belajar semua hari ini, senang hari ini, tapi dia ilmunya bisa bermanfaat untuk masa depannya, bukan hanya masa depannya yang sebentar, tapi barangkali seumur hidupnya. Bahkan gara-gara dia belajar semua, anak itu jadi lebih kreatif, lebih percaya diri, siap belajar pelajaran lain, itu bermanfaat sekali bagi hidupnya, bukan hanya dirinya, bahkan juga karena dia hasil belajar itu sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, yang bagus untuk kemudian dari bisa menyekolahkan anak industri, sehingga manfaatnya transnasional sama itu akhirat karena pahala besar. Beda kalau berapa orang menjual fisik, makanan, pakaian itu ya hanya bisa orang yang membelinya itu hanya sama sesaat waktu itu aja waktu membeli. Kalau itu kalau makanan kenyang, sekarang kenyang, nanti kan harus hilang. Tapi kalau semua tidak, anak pendidikan tidak, anak-anak kita yang hari ini kita ajari, dia akan menjadi kenalan kita, saudara kita yang mendoakan kita barangkali sampai seumur. Idenya doanya saya kenal waktu itu belajar sama. Jadi bukan sekedar seperti transaksi antara orang membeli sesuatu atau menjual. Beda, sangat. Oleh karena itu maka kalau kita tidak jatuh ke bidang pendidikan ini, bersyukur dalam artian kita akan mendapatkan manfaat bukan sekedar hari ini, tapi juga untuk masa depan. Nah, sehingga akan mendoakan kita, ya kan? Oh ya Bu Ida, waktu itu saya bisa belajar dari Buddha, sehingga saya sudah mendapatkan manfaat ini. Jika saya bisa sekolah ini dan seterusnya, sehingga saya bisa bermanfaat bagi anak-anak saya, keluarga saya, bangsa Buddha. Ini luar biasa itu. Berbeda dengan usaha dagang, lainnya pakaian, makanan. Nah, oleh karena itu maka yang penting saya ingatkan kepada kita semua ya, adalah niat yang ikhlas ingin mendidik generasi muda supaya mereka siap menjadi generasi muda yang mampu bersaing di masa dewasa dan nanti. Itu adalah melalui tahapan-tahapan. Jadi kalau ketika belajar di SD, maka saat di SD kelas berikutnya dia sudah siap bersaing dengan teman. Di SMP-nya siap, di SMA siap, di LB-nya siap. Bahkan manfaatnya itu terus dibawa sampai tua, bahkan juga mau ke akhirat juga. Karena ilmu itu untuk yang kita ajarkan bukan hanya yang semua ya, kita mengajarkan berdoa, mengajarkan keyakinan kepada Allah, adanya Allah dan seterusnya. Jadi dimanfaatkan sampai ke akhir. Orang meninggal kalau soal ilmu itu tidak lupa, makanya orang yang hafal Quran itu
nanti di sana akan disuruh untuk membacakan ayat-ayatnya, dan ayat yang terakhir dia hafal itu adalah tempat posisinya dia di surga tingkatan berapa. Makin hafal makin banyak, nanti surganya makin tinggi tingkatannya. Allah di surga. Kalau orang yang sahabat yang susah berarti kan sangat awalnya oh ada gitu orang yang hafal Quran di masuk surga. Oh ya, hafal kita tidak terjadi. Orang yang dulu membunuh Sayyidina Ali itu sambil membunuh sambil baca Quran. Namanya Abdurrahman bin Nazam, seorang yang aliran Khawarij. Ya, jadi artinya hafal Quran tapi akidahnya salah. Baik, kembali lagi kepada Chandra. Jadi pendidikan bukan hanya untuk dirasakan manisnya sekarang, tapi juga bisa melalui kebiasaan. Bahkan dari keluarga mungkin saudara berbeda dengan pasti buat dulu misalnya di makan pasar itu selalu itu. Nah, itulah posisi kita, sehingga kita harus pandai meluruskan niat. Karena kalau tidak pakai niat, saya pernah mendidik anak, kalau saya niatnya mau kerja aja, tidak harus dengan niat ikhlas bahwa saya mengajari generasi penerus supaya mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat di hari tua. Nah, itu niat penting. Seperti baca Quran, kemudian kita niatkan orang tua, kalau kita niatkan niat, sampai. Tapi kalau kita tidak berhenti, kita bersyukur supaya Allah ini orang kuat satu. Ya Allah, saya bersyukur ini ibu saya, saya kalau berniat bersalah. Jadi niat adalah rukun, ya rukun dakwah. Rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan, kalau tidak sah. Jadi misalnya salat tidak melihat film-film takbiratul ihram saja. Allah melakukan salat kita nggak tahu, dan itu udah sah salat. Jadi salat rukun yang pertama harus dilakukan oleh niat. Salat rukunnya ada dua, satu niat, yang kedua penahan dan makan minum dan yang lain yang mengatakan. Jadi rukun itu artinya wajib. Kalau tidak maka tidak sah. Beda dengan yang wajib, misalnya. Yang wajib kalau tidak dilakukan maka bisa dibayar dengan sujud sahwi misalnya dalam sholat. Tapi kalau yang rukun nggak bisa, harus dilakukan. Itu ya. Jadi niat itu dalam ngajar niatnya apa? Harus ikhlas karena Allah juga mendidik generasi penerus. Semoga ilmunya bermanfaat bagi mereka dan bagi kita tentunya dan niat. Itu niat. Ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke sebuah masjid, niatnya hanya untuk sholat asal, kita selesai sujud. Ya, masalahnya. Tapi kalau misalnya niatnya ada satu pasal, sudah roaming, ada tiktok, atau niatnya sebanyak-banyaknya yang baik-baik, pasti banyak mendorong. Jadi niat itu faktor niat sangat. Ya. Jadi bila niatkan bahwa hari ini meningkatkan kualitas kita, pelayanan kita kepada masyarakat, semoga bisa kita wujudkan ini sebagai bagian dari yang berjenre, bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa yang akan datang. Karena niat itu penting. Karena ada orang yang melakukan sesuatu tapi tidak berniat, tapi dibilang kita bingung. Ya kan? Di pendidikan adalah investasi yang paling krusial dalam kehidupan manusia, karena manusia itu setiap hari akan menghadapi masalah dalam hidupnya, dan tentu dengan pendidikan itu maka dia akan dapat menghadapi masalah dengan ya. Ketika orang-orang sama-sama diam, itu nggak ada bedanya orang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan, ya. Tapi ketika diberi masalah, setiap orang diberi masalah setiapnya. Nah, orang yang berpendidikan itulah yang akan bisa menghadapi masalah dengan baik karena dia sudah mendapatkan pendidikan bagaimana cara menghadapi masalah. Begitu juga anak kita dilatih simbol, dilatih diberi soal, semua kalau dari bangsa ini belum begitu, ya kan? Dengan soal berbeda, dan soalnya itu berbeda. Tiap hari kita diberi soal ya. Kita memberi soal pada anak-anak itu melatih pada anak-anak kita sehari-hari itu ada soal aja, dengan soal belum dari mereka harus mampu menghadapi persoalan dari kehidupannya yang tempat, ya. Hanya orang yang mampu menghadapi soalnya dengan baik, memperhatikan hidupnya baik,
baik ini maupun orang yang tidak mampu menghadapi masalah maka mungkin akan menggunakan kesempatan meraih pahala jadi malah digunakan untuk yang jadi dosa gitu ya perlukasan kemudian marah-marah baik yang dengar ceramah mengantuk apalagi suaranya Mbak Deden membuat senang hati Berapa kali mau jadi tidak usah terlalu soal niat investasi menjadi investasi juga jadi kita tidak hanya akan tidak apa yang kita lakukan itu tidak terlalu bersifat materi tidak ada di luar yang non materi yang jauh yang kecil yang lebih besar yang membuat kita mendapatkan hikmah biasanya lihat saja kalau bapak ibu guru kan mungkin tidak kayak para pembonar gitu ya tapi kehidupannya artinya mungkin dia tenang kan dan seterusnya biar cuma aja luar biasa karena ya begitulah baik kita lanjutkan berapa ilmu ya kan bisa tuh dia oh iya waktu lama ada kawasan anak kalau dulu juga ya itu adalah zoologi dari Allah yang menjelaskan bahwa kalau kita mengajari langsung ke orang ya terus bahwa Tuhan itu Allah kan nggak gitu ya tapi Allah nanti mendapatkan melalui Nabi dan melalui ulama ada pewaris nabi murid-muridnya orang tua juga memperkenalkan kepada ya kepada Allah anak-anak dan seterusnya kita memiliki kewajiban hidup di dalam estafet nanti anak-anak juga sama akan melanjutkan apa yang kita kerjakan ini pada generasi selanjutnya. Sampai kiamat luar biasa dari pahala kita yang besar. Ya. Allah SWT berfirman, Ya fa'ilahu labina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kalau ini dapat derajat dari Allah, berarti ya habis dari iman dan jenis ilmu. Orang berilmu saja tidak beriman. Ya. Tahu kan mungkin jadi membodohi orang lain gitu tapi orang yang beriman tanpa ilmu juga nanti bisa dibodohi bisa ditipu oleh orang lain juga cuma kadang-kadang kita terlalu polos dalam kehidupan ternyata ada orang yang berniat lain ya misalnya apa namanya pencabutan ibadah semua dan sebagainya Inggris melihatnya mana? Kan Inggris menjajah justru menciptakan aliran-aliran sesat untuk mengambil guna umat Islam. Ya kan? Nah, orang yang tidak belajar banyak akan tertipu dia. Makanya seburuk apapun, sesesat apapun sebuah aliran pasti ada untuk melakukan itu maka untuk itu kita harus belajar sudah boleh belajar supaya kita bisa mengetahui yang sesat. insya Allah kedepannya Pak ya jauh depan pada namanya kawasan begini Ya. langsung Langsung ya. Kalau semoga Allah SWT mengabulkan doa kita agar kita menjadi orang-orang yang taat kepadanya yang bisa mendidik generasi berlanjut dan kita menjadi generasi yang pas kepada Allah SWT sukses di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa iflatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi wa rahmatan min rabbina wa maghfiratan min rabbina
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل بفضلنا بالنسبة لكل يوم terbesar dalam hidup kami dan yang